Halo ding sanak wiki. Nah, perkenalkan ulun namanya Bumi Beibra. Nah, ulun di sini kada sendiri di acara ini. Nama acaranya Wiki Podcast. Ini pertama kali ya salah satu program dari Bahasa Kalimantan Wiki. Bahasa Kalimantan Wiki ini kita itu berfokus pada isu-isu pemuda ya. Nah ini kan kita berada di SMK Telkom. Nah di sini saya nggak sendiri, saya bersama guru dan siswinya. Bisa perkenalkan, di sini ada Miss ya, Iya, panggilannya betul. Miss Isma. Betul. Ya, Iya. gitu. Dan di sini ada Kia. Kia, Askia, Alifatul. Alifatunisa. Oke. Nah sekarang kita mau ngebahas tentang dampak media sosial dan teknologi terhadap generasi Z, generasi atau biasa kita bilang Gen Z, ya betul. Nah, kalau kita ngebahas tentang Gen Z ini kan mereka itu lahir di zaman teknologi kan. Nah, mereka itu semua itu apa ya, mudah dari kecil aja udah kenal teknologi nih, main HP gitu kan. Nah, menurut gurunya dulu deh. Iya. Nah, menurut Miss ini gimana? Kalau ngelihat secara umum aja Gen Z dulu gitu. Ya, terima kasih buat Kak Bumi ya. Ya, ini host kita nih keren banget dari Wiki. Oke, perkenalkan saya Mrs. Mas Regar, pengajar dari SMK Telkom Banjarbaru. Jadi, menurut saya bagaimana sih Gen Z ataupun generasi Z saat ini? Memang ini sangat jauh berbeda dari generasi yang sebelumnya, di mana generasi sekarang ini mungkin banyak santainya ya. Banyak santainya, terus juga mungkin melihat segala sesuatu itu dari hal yang simpel ya. Ya kita harapkan dengan adanya generasi Z ini banyak ide-ide yang muncul meskipun mereka santai tapi tetap pada koridornya, yaitu bagaimana mereka memiliki mental yang tangguh. Nah, meskipun ada teknologi tapi bukan diperbudak oleh teknologi, tapi bisa memanfaatkan teknologi lebih baik lagi. Begitu, Kak. Oke. Nah, untuk si Ade nih, kamu kelahiran berapa? Kelahiran 2009. 2009. Berarti ini apa? Gen Z di ujung berarti nih ya? Iya, betul. Gen Z ya. Kita kan nggak tahu nih patokan Gen Z, ada yang bilang sampai 2010, ada yang 2009 gitu kan. Kakak pun kayaknya termasuk Gen Z deh. Kakak kelahiran 98. Nah, menurut eh siapa panggilannya tadi? Kia ya. Nah, menurut Kia di zaman kamu nih kayak gimana sih Gen Z itu? Serem ya ini ya, kayak dihujat akunya. Dihujat kenapa? Banyak yang hujat atau gimana nih? Generasi Z seru dong. Aku sebagai generasi Z bangga dong. Bangga ya. Karena walaupun banyak nih generasi-generasi lain yang ngatain Gen Z, generasi tempe lah, dikit-dikit mental isu lah, inilah itulah. Tapi kalau nggak ada Gen Z, nggak mungkin tuh muncul ide-ide baru di dunia ini, ya kan? Kayak ini agak keluar dari apa media sosial ya. Kita kayak love language yang sering kayaknya tahu deh. Pasti pernah dengar kan love language. Nah, itu kan adanya sejak di zaman Gen Z ini. Nah, itu kan salah satu apa ya, penemuan baru lah di Gen Z. Nah, ngomong-ngomong bahas media sosial, itu pasti Instagram, Twitter, X sekarang kan atau TikTok. Nah, Miss pakai semua nggak nih aplikasinya nih? Iya, kebetulan saya pakai, Kak. Ada Instagram, ada TikTok, Facebook. Nah, Facebook, Itulah. Facebook kalau kita gimana? Kamu pakai Facebook nggak? Pakai Facebook cuma buat nge-stalk. Asal aja, oke. Tapi masih pakai ya? Masih. Oke. Kakak sebenarnya agak bingung sih di Instagram untuk generasi Gen Z ini banyak yang kalau kita ngelihat akunnya itu followers dan followingnya itu banyak. Tapi postingannya nol. Itu tuh. Kenapa tuh? Kamu
Instagramnya kayak gitu juga atau enggak? Iya, Iya, kenapa? Nah ini jadi pertanyaan nih, kenapa gitu loh? gak tahu juga sih. Apa karena teman-teman yang lain kayak gitu atau kamu merasa itu privasi aja, jadi kayak cuman untuk orang-orang terdekat aja yang kamu posting kayak di teman dekat itu? Sebenarnya follower jadi banyak itu kadang gara-gara beli atau enggak mutualan sama orang, tapi orangnya nge-back pakai 10 akun. Wow, Jadi cuma buat ngehias akun sebenarnya, bukan orang beneran. oke. Untuk Miss, kalau menurut Miss nih gimana nih isu-isu yang ya bisa dibilang hoax lah, belum ada kebenarannya. Iya. Nah untuk generasi Gen Z ini kan kayak kadang beberapa itu mudah langsung menerima informasi gitu Iya. loh. Nah kalau dari tanggapan Miss sendiri itu seperti apa? Iya, banyak sih Kak ya kan. Kalau sekarang saya perhatikan itu kan banyak berita-berita yang bermunculan. Terkadang ada yang bener, ada yang cuman sekedar cuman prank atau Wah, aja betul. gitu ya. Ya. Dan ketika berita itu dimunculkan, memang saya melihat beberapa siswa saya khususnya di SMK Telkom itu mereka sudah bisa memilah mana yang berita benar ataupun berita bohongan. Namun terkadang ada juga karena melihat dari porsi berita tersebut menarik sehingga mereka itu main asal sebar aja tanpa diperhatikan apakah ini bersumbernya nyata atau cuma sekedar ingin meningkatkan animo aja supaya kesannya itu beritanya laku lah kayak gitu. Nah, Buat seperti trending doang. bener banget trending aja. Bagus nih berarti anak SMK Telkom ini. Nah, dengan adanya Miss ini pasti udah apa ya? Dia mengontrol siswa-siswinya ya, terkontrol kan pasti. Nah, kalau kita ngomongin Instagram pasti udah banyak. Tapi kalau Facebook kayaknya nggak ada nih. Gen Z itu sangat sedikit main di Facebook. Bener. Facebook itu lebih ke apa ya, gen milenial. Orang tua kali ya. Orang tua kali ya. Kalau Facebook apa nih biasanya dibahas nih? Yang saya tahu ya, soalnya saya kan termasuk Gen Z nih. Nah, untuk orang-orang tua itu yang saya tahu di Facebook mereka itu lebih ke apa, ngelihat apa marketplace kayak ya penjualan di sana itu. Selain kalau kita harus buka Shopee segala macam ya mungkin agak ribet. Nah, kalau di Facebook langsung kontak akunnya barangnya ready COD. Nah, gitu. Nah, tapi kalau menurut Miss sendiri di Facebook itu seperti apa Gen Z? Kalau di Facebook karena kebetulan teman-teman saya yang mutual itu kebanyakan orang tua juga sih. Ada beberapa yang Gen Z tapi mereka saya tidak mengikuti. Kadang saya ngeliat di beranda tuh mereka muncul gitu. Terus biasanya benar tadi tuh ada marketplace. Biasanya dengan ada bantuan media sosial si warna biru putih ini itu banyak membantu kita bertemu dengan teman lama. Misalnya yang jauh yang nggak pernah ketemu sama sekali. Terus juga ada biasanya kalau kita guru eksis ya, kalau ada informasi tentang mengajar ataupun informasi yang berkaitan ada film atau apa, itu di Facebook juga ada kok. Jadi kalau Gen Z jarang sih saya ketemu kayak gitu. Karena apa? Mungkin apa sih Facebook itu ya? Mungkin yang mereka lebih tertariknya kayaknya Instagram ya, Kia ya, Instagram, TikTok gitu ya, atau mungkin Twitteran seperti itu. Twitteran, ya. Iya. Untuk Twitter itu kan informasi cepet banget tuh, Banget. kesebar ya di situ ya. Langsung update di situ Twitter. Nah, kalau untuk Kia, kamu Facebook tadi cuman untuk apa namanya kayak Stalker ya aja, stalker iya. aja ya, nggak berteman banyak di Facebook, nggak ya, karena peminatnya juga kurang tadi. Karena dari yang kayak denger tadi gunanya Facebook itu udah ada di Twitter, jadi kami lebih milih Twitter juga. Twitter ini agak apa ya, tidak ada batasan kali ya, lebih bebas, Iya. bebas sebebas-bebasnya. Itu perlu apa ya, perlu kesadaran kita sih, kesadaran diri si anak juga untuk mengontrol apa yang berita itu masuk segala macam. Kira-kira Bu untuk anak-anak siswa di sekolah SMK Telkom
Ini kan otomatis semuanya Gen Z ya, masih Iya. ya, masih Gen Z. Betul. Nah, perilaku ada nggak sih perilaku yang agak berbeda gitu loh dari generasi sebelumnya? Ya anggap aja Gen Z itu kan dari 97, 98 sampai tahun 2007, 2008, sampai 2010 lah. Nah, ada nggak perbedaan gitu loh antara generasi Gen Z dan milenial gitu, misalnya kamu harus ngerjain PR besok ini dikasih, nah gitu kan. Kalau milenial kan setahu saya kayak ya udah, selesai nggak selesai mau sampai jam berapa misalnya selesai gitu. Nah kalau dari Gen Z ada nggak yang Bu saya belum sempat ini atau apa, atau emang bener ada Gen Z yang selesai nih, wah gitu, gimana tuh? Iya, kalau untuk masalah pembelajaran di kelas ya Kak ya, memang saya tidak bisa mengatakan semua Gen Z seperti itu. Karena tergantung kepada orangnya sendiri sih, kembali kepada individunya bahwa ketika kita para guru memberikan tugas ataupun dalam keadaan mengajar di kelas, memang ada beberapa yang perlu ditekankan kepada para siswa. Misalnya nih, ini kebetulan kan siswa-siswa saya juga di sini. Misalnya kalau saya bilang saya lagi mau menyampaikan materi, tinggal pilih HP kamu simpan atau dikumpul. Kita buat kesepakatan kelas. Nah, yang berikutnya ada juga misalnya nih kita ngajar, kita lagi rame-ramenya ngajar. Biasanya anak-anak ini kan mungkin mengabadikan momen ya. Timbul-timbul dimasukkan ke media sosial dan jadi viral. Tapi kalau viralnya positif nggak Nggak masalah apa-apa, ya kan. betul. Kalau misalnya viralnya itu yang membuat menampilkan sisi jeleknya, itu yang kita harus hati-hati gitu. Tapi sejauh ini saya lihat siswa-siswa saya di sini bahwa ketika mereka itu belajar sebenarnya cuma satu Kak triknya. Apa itu? Kita buat kesepakatan. Kesepakatan. Iya, kalau misalnya saya bilang hari ini ada tugas, kamu kerjakan karena durasi waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Saya bilang kenapa harus dikerjakan bukan jadikan PR, karena saya tahu Anda semua tuh punya tugas selain tugas saya. Iya. Jadi kita tuh saling memahami gitu Kak. Ya kan? Harus menciptakan bonding antara guru dengan siswa. Itu Kak Oke, kuncinya. intinya adalah di kesepakatan awal tadi ya. Betul. Nah, kita kan dari bahasa Kalimantan Wiki nih Kak. Betul. Mrs. Sorry. Enggak Pak, berasa muda. Berasa Ini muda. kebetulan Miss ini adalah guru saya dulu di berbeda sekolah waktu zaman ya dulu lah pokoknya. Jadi pertama kali dikasih tahu kayak, wes kayak familiar mukanya Iya. siapa ya. Oh ternyata setelah ngobrol tadi ya bener aja. Bener. Alhamdulillah. Nah ini bahasa Kalimantan Wiki ya. Kita kan berfokus sama isu-isu pemuda-pemuda yang ada di khususnya di Kalimantan Selatan. Nah karena kita bertempat di Banjarbaru, kita pasti lebih fokus di sini kan. Nah kita melihat Gen Z ini kan apa ya, selalu update lah ya. Betul. Ada kedengaran isu-isu terakhir nggak Kak? Yang baru-baru berkaitan dengan bahasa. Nah, kita agak geser sedikit dari media sosial Gen Z ke bahasa Banjar. Iya. Apakah Miss pernah dapat bahasa Banjar yang belum Miss dengar sama sekali gitu? Beberapa, ya mungkin minggu inilah. Pernah nggak kayak gitu? Kebetulan pertama saya bukan orang asli Banua, tapi tahun 2005 saya memutuskan pindah dari Medan ke sini dengan catatan bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan warga Banua ya. Nah, alhamdulillah ada beberapa bahasa daerah yang saya pahami, meskipun kita tahu nih kan ya Kak Bumi bahwa bahasa Banjar untuk setiap daerah itu beda. Beda aksennya, beda juga artinya, mungkin cara pengucapannya juga berbeda. Betul. Sehingga pernah suatu kali saya punya masalah. Masalahnya itu adalah teman-teman semua menyebutkan, tapi saya nggak tahu artinya. Ketika saya bertanya sama mereka artinya, mereka tuh ada yang menjawab, ada yang enggak. Ketika saya mencari di tengah-tengah kebingungan, saya carilah di Google, Mbak Google. Ya udah, jawabannya nggak ada. Iya, Karena memang belum tersedia belum artinya tersedia gitu. di
Iya bener Kak. Nah, tujuannya di sini kan kita sambil mengembangkan berkolaborasi juga kan Bahasa Kalimantan Wiki ini dengan adanya podcast ini di Iya, SMK betul. Telkom. Nah, semoga adanya podcast ini kita bisa terus mengadakan acara-acara, kita bisa berkolaborasi. Nah, itu. Ini untuk Kia, kamu kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 itu kelas 1 ya? Betul. Kalau dulu bilangnya ya kelas 1, kelas Kelas 1 iya. Iya. Nah, Kia sendiri dari mana nih? Dari Samarinda. Samarinda. Pindah sini berarti udah lama atau? Pindahnya pas kelas 4 SD. Oke, lumayan. Berarti udah ngerti kan bahasa Banjar? Cuma tetap nggak bisa. Gak apa-apa. Iya. Sambil belajar lah. Nanti nih sekalian promosi, guys. Jadi untuk warga-warga Banua, entah itu pendatang ataupun dari warga Banua sendiri, silakan buka website kita www.bahasakalimantanwiki.org. Nah, di situ ada kamus berbahasa Banjar. Kita terus update, selalu memperbaiki. Nah, dan kita juga di sana ada word game, ada Wikiton. Wikiton itu wiki maraton, itu seperti perlombaan. Nah, sebentar lagi kami akan mengadakan Wikiton partisipasi publik. Nah, jadi kita itu mau mengangkat isu-isu apa yang ada di benak para pemuda-pemuda ini. Kalau yang dalam waktu dekat kita mau mengangkat tema lingkungan, khususnya di sampah plastik. Oke, ini sekedar info aja. Kalau mau ikut nggak apa-apa. Missnya kan siapa tahu nih mau ikut. Pasti. Kita nanti foto itu berupa aksi gitu loh. Kita udah ngapain untuk mengurangi sampah plastik tadi. Oke. Ini sebenarnya agak agak jauh sih memang pembahasan kita ini ya. Ini sekarang promosi sih. Kalian. Oke. Menarik kita di situ Kak, karena apa? Ternyata ada terobosan baru loh ya. Ini buat kalian sebagai anak Banua, ini harus bangga. Kenapa? Ada beberapa daerah yang belum tentu bahasa daerahnya itu ada terjemahannya seperti wiki bahasa Kalimantan Wiki ya. Dan ini penting banget karena apa? Kemarin itu Miss dapat informasi adanya kompetisi puisi terus juga bercerita dengan bahasa Banjar. Nah, itu juga penting loh ternyata. Karena kayak saya punya anak saya pengen sekali ikut lomba, ternyata kami nggak tahu apa nih bahasa Banjar. Nah, karena ada wiki nih ya, wiki bahasa Banjar nih sangat terbantu. Karena kalau saya telepon teman saya orang Banjar jam 1 pagi, mereka belum tentu mau bangun dan angkat telepon saya. Ini penting nih buat Kia juga, biar bisa mengembangkan kemampuan bahasa Banjarnya. Keren gak? Oke, kita balik lagi ke media sosial. Iya. Nah, kira-kira dari Kia, menurut kamu habis nih pertanyaan, bingung di otak nih. Tolong nanti ini dipotong ya. Mungkin dampak. Kita kembali ke situ. Dampaknya itu kan pasti ada positif dan negatif. Sementara ini, sejauh ini, apa yang kamu rasakan dampak dari media sosial itu? Apa ya? Boleh dari sisi positifnya dulu deh. Otomatis kan kamu dapat informasi lebih gampang kan. Nah, selain itu apa? Sisi positifnya, Kia gampang nyari teman jadinya dengan adanya sosial media ini. Terus gampang juga buat tahu info-info lomba. Terus tahu info bahasa Kalimantan Wiki ini kan juga jadi dari sosial media gitu. Terus kalau dampak negatif, Dampak negatif kayaknya komentar orang-orang aja sih. Iya. Gampang gelut di sosmed. Karena kita nggak tahu mereka itu komentar itu nggak ada nadanya gitu. Kita nggak tahu mereka marah atau ya biasa aja gitu. Benar, iya. Yang orang salah arti ya udah
kita ikut marah. Kadang Kia ngetik juga dikira marah sama teman. Apalagi caps lock semua ya. Iya. Itu dia. Karena serunya 3. Kalau menurut Miss nih, dampaknya bagaimana dari sosial media untuk generasi Gen Z yang Miss lihat itu loh? Itu Iya. seperti apa? Sebenarnya kalau dilihat dari media sosial, baik dampak buruk atau dampak baiknya dikembalikan lagi kepada si user atau si pengguna. Sebenarnya esensi kita membuat atau menggunakan media sosial itu apa sih sebenarnya? Otomatis kan yang pertama untuk berkomunikasi, menjalin silaturahmi, karena kita kan nggak mungkin 24 jam ketemu terus. Kemudian kalau sisi baiknya nih, kita itu bisa eksis. Wah, eksisnya kenapa? Seperti ini contohnya, orang-orang tahu kegiatan kita, mereka juga tahu apa yang terjadi sama kita atau berita apa yang ada terjadi di luar di sana. Media sosial itu benar-benar sebagai penyampai berita tanpa harus menghadirkan orangnya. Kemudian ini juga menjadi salah satu poin penting Kak. Apa itu? Dengan media sosial kita bisa membuat atau menciptakan personal brand kita. Personal brand. Banget. Itu Nah, penting sih. itu penting banget kan. Kalau dari dampak buruknya Kak ya, tadi mungkin ada yang hate speech. Kita lihat dong kan semua nih kakak juga nih kan ikut follow public figure kan ya. Ya, betul. Nah, kadang kan ada juga yang pro kontra, ada yang suka nggak suka, muncullah hate speech. Yang berikutnya biasanya kita itu melihat dampaknya adalah mungkin kita tuh lebih banyak bermain dengan media sosial tanpa menghiraukan teman kita yang ada di sebelah. Jadi komunikasinya tuh tergantikan dengan adanya media sosial. Ya. Nah, dan yang paling gak enaknya tuh kayak mungkin karena melihat estetika, ada makanan foto dulu. Iya kan? Baru datang makan. Baru datang jangan makan. diapa-apain dulu, foto dulu. Iya, menggantikan yang tadi biasanya kita doa berubah menjadi foto. Itu Kak. Jadi lupa ya kan sama makanannya. Relate banget lagi. Iya, bukan kamu aja, Miss juga sama soalnya ya. Itu kayaknya semua generasi. Iya. Karena melihat estetikanya. Estetikanya betul. Makanya media sosial itu mohon maaf, mungkin orang mengatakan pamer, tapi sebenarnya Kak ya, pamernya kita itu adalah sisi lainnya estetika, sisi lainnya juga mungkin kita ngebantu beberapa orang dengan adanya postingan kita supaya informasi itu tersampaikan. Begitu. Kalau kebiasaannya ya main Instagram, selain kita lihat update teman-teman, habis itu kebiasaannya apa tadi kita foto dulu, itu kan memberikan informasi seperti yang Miss bilang tadi ya, Iya. informasi itu mudah. Cuman kalau untuk dampak negatif yaitu apa sih kata-katanya, mendekatkan yang jauh, ya, menjauhkan yang dekat. Betul. Contohnya kalau kita misalnya lagi nongkrong nih ya sama teman-teman, kadang kalau habis ketemu ya udah HP juga. asik sendiri. Iya, asik sendiri. Itulah ya untuk dampak positif dan negatif tadi ya. Nah untuk kedepannya kira-kira apa yang Miss harapkan nih dari pengguna media sosial khususnya untuk kaum Gen Z. Nah terutama untuk siswa-siswi di SMK Telkom ini deh. Nah harapan Miss itu seperti apa? Pastinya kita sebagai guru, sebagai pendidik, harapannya itu adalah apa yang kamu lakukan, berusahalah untuk menjadi orang yang bijak. Media sosial itu adalah pengganti mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu adalah harimaumu. Jadi gunakanlah dengan sebijak mungkin. Ambil informasi positif yang bisa kamu kembangkan dan jadikan media sosial itu sebagai salah satu media untuk personal branding. Jadi yang kamu share bisa sebagai misalnya saya bisa mengoperasikan komputer atau bisa menservis laptop atau handphone, itu sebagai nilai baiknya, nilai plusnya Kak. Jadi bijak, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kamu ingin berbagi informasi, pastikan sumbernya itu nyata gitu ya Kak ya, jangan dibuat-buat, valid begitu Kak. Oke.
Nah, sekarang menurut Kia, teman-teman seangkatanmu di kelas itu gimana sih menyikapi media sosial? Kalau teman-teman kelas aku sih, aku lihat ya, mereka jarang banget malah pakai sosial media. Kayak malah lebih sering ngegame sendiri. Game sendiri? Yang sering main sosial media, aku. Oke. TikTokan dong. Oh, kamu main TikTok ya? Kamu ikut, misalnya yang lagi booming gitu di TikTok, kamu ikut? Pasti. Ikut. Tren. FOMO banget nih. Kayaknya satu kelas tuh tahu deh. Kayak aku nih tiap jam TikTokan mulu. Ini artis nih, calon artis. Ini harus dikembangkan sih. Aminin nggak? Bibirnya tuh Kak, kenapa? Bapaknya alumni sini. Oh iya. Disebut. Artinya kan bapaknya memiliki skill dan anaknya nurun kayak gitu dan berprestasi. Alhamdulillah ini juga menjadi salah satu siswa didikan kita yang nantinya ini bijak ataupun menjadi brand ambasadornya pengguna media sosial. Mantap Gitu sih, Kak. mantap. Iya. Kia, Askia, siapa? Alifatunisa. Alifatunisa, oke. Ini kayaknya ada pertanyaan dari teman saya ya. Siap. Bukan matematika ya? Bukan, ini tentang media sosial juga. Siap. Ada nggak yang apa ini sampai garing-garing? Wah, oke. Berarti ini kayaknya ada nggak orang yang kayaknya lagi mengalami masalah kali ya. Kalau dia itu kan lagi ada masalah di rumah ataupun di sekolah, terus dia curhat ke media sosial. Pernah ketangkep nggak, Miss, siswa-siswi di sini? Kesel dikasih PR gitu, Miss? Pernah. Pernah? Wah, parah sih. Ditegurnya. Nggak boleh. Kayak gini. Jangan aku. Iya. Jadi loh. Biasanya banyak cerita keluhan lah gitu, tapi kita nggak terlalu ini juga lah, maksudnya tidak memperbesar lah masalah. Kita panggil Ya langsung. ada apa nak gitu. Kemudian besok-besoknya dia nggak ada lagi posting, malah dia posting yang happy aja. Karena saya bilang gini Kak, kita memposting apapun yang terjadi dalam kehidupan kita 100%, 91% itu hanya sekedar B aja. 99% itu campur. Ada yang senang dia menderita, ada yang bahagia dia menderita. Jadi saya bilang jangan pernah di media sosial menunjukkan kamu itu punya masalah, tapi tunjukkan kamu itu happy dengan kehidupan. Iya, betul. Kita Simpan. kebahagiaan kita. Betul. Karena kan itu apa ya? Maksudnya positif kan dampaknya. Nah, itu dia. BTW Miss, yang anaknya tadi nggak upload lagi ya karena ketahuan sih, makanya nggak berani. Iya. Dipanggil. Iya, udah dipanggil anjir. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Mungkin kalau nggak kayak gitu kita nggak dekat ya Kia ya. Harus dipanggil dulu, kita tanyakan. Saya kasih banyak stimulus kepada si anak itu. Alhamdulillah udah lulus. Udah lulus. Lulus. Oke. Ini pengalaman saya. Iya, Kalau iya. yang sekarang mungkin akunnya banyak digembok, jadi gurunya nggak banyak ingat. Iya. Ya itu tadi kan. Ya kita ngelihat apa ya, generasi Z ini untuk Instagram kayak foto profilnya bukan foto profil dia pakai yang lain. Iya. Postingannya nol. Betul. Kita juga nggak tahu kenapa ya kan, pasti ada alasan masing-masing untuk itu. Ya itu dia. Menjaga keestetikan. Estetika. Alasan. Alasan aja. Oke, kayaknya langsung kita tutup aja deh Miss ya, tinggal 8 menit. Saya juga bingung mau ngomong apa lagi nih tentang media sosial ini. Iya. Kayaknya udah apa ya, orang tuh udah tahu aja dampak dari teknologi dan media sosial. Kalau kaum Gen Z itu bakal seperti apa. Tadi Miss juga sudah menyampaikan kan harapannya seperti apa kepada siswa-siswi di sini. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan dari Miss dan Kia tentang teknologi dan media sosial, dampak teknologi dan media sosial.
di kaum Gen Z. Nah, sebelumnya saya terima kasih saya bisa diundang di sini sebagai host. Oh yes, dengan senang hati. Ya, saya terima kasih banyak nih. Saya terima kasih Kia juga, kita udah ngobrol di sini. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lah untuk kedepannya ya. Iya. Nanti mungkin kita harus ada main ke sini lagi Iya. dengan host. Mungkin kita kan banyak nih. Oh ya, sebelumnya saya belum kenalin. Saya ini sebagai koordinator event dan logistik di Basi Kalimantan Wiki. Jadi untuk event kayak perlombaan, nah kesana kemarinnya itu saya itu. Nah kita punya tim sosial media, itu ada Mas Jabuk namanya. Oh iya, sini. Nah kita asik, kita mau bagi-bagi ini nih. Nah, oke, ini Am. Nah, Miss, coba dilihat dulu. Kita mau ngasih hadiah lah. Nah, silahkan dibuka. Gak apa dibuka aja. Gak apa dibuka aja. Nah, Cakep. tulisannya adalah Wani Baidabul Sanggup Manggawi. Disingkatnya Wabulsawi. Wabulsawi. Nah, tahu nggak Miss artinya Miss? Wani Baidabul Sanggup Menggawi. Wani berani, sanggup, baidabul itu apa? Nah, jadi ini apa ya? Kayak apa peribahasa ya kalau nggak salah. Nah, intinya kalau kita melakukan sesuatu itu harus kayak 100% jor-joran gitu loh. Oh, Itu artinya gitu. dari kata ini. Wani hangit. Wani hangit lah. Ujar. Siap, cakep. Oke, berarti kita akhiri dengan memberikan hadiah. Saya berterima kasih pokoknya untuk semua yang ada di sini, Miss, Kia, teman-teman di balik layar semuanya. Karena ini perdana, semoga kita bisa berkolaborasi lagi ke depannya. Siap. Di acara Wiki Podcast. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.